Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 8. Topik kami adalah bronkopneumonia pada anak. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Adapun topik-topik yang akan kami bahas kali ini yaitu apa itu bronkopneumonia, patofisiologi dari bronkopneumonia pada anak, dan asuhan keperawatannya. Yang pertama adalah apa itu bronkopneumonia? Bronkopneumonia adalah peradangan atau infeksi pada saluran pernafasan bagian bawah yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur ataupun benda asing yang masuk ke dalam saluran nafas bagian bawah. Bronkopneumonia dapat menyebabkan gangguan pertukaran gas, obstruksi jalan nafas, gagal nafas, dan juga apno. Pada tahun 2018, menurut WHO, kematian yang disebabkan oleh bronkopneumonia ini mencapai 800.000 kematian per tahun. Selanjutnya adalah patofisiologi yang terdiri dari 2 faktor, ada faktor biologis dan juga faktor sosial ekonomi. Yang pertama itu dari usia ya, ada lansia dan bayi. Kalau pada lansia ini terjadi penurunan fungsi sistem pernafasan. Dan kalau pada bayi, sistem pernafasannya itu belum matang, sehingga keduanya jika berkontak dengan pasien bronkopneumonia atau terpapar melalui droplet ataupun udara ketika berbicara atau terpapar juga lingkungan yang kotor, membuat virus tersebut masuk ke saluran nafas sehingga terjadi respon imun dalam tubuh yang membuat peradangan sehingga menyebabkan demam atau membuat produksi lilin meningkat sehingga sputum terakumulasi di bronkus dan membuat bronkus menyempit, membuat sesak sehingga masalah keperawatannya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Selanjutnya patofisiologis faktor sosial ekonomi. Nah, jika dalam keadaan ekonomi yang rendah atau terjadi kemiskinan dapat membuat lingkungan fisik dan sosialnya tuh menjadi buruk, sehingga seperti lingkungan akan ketika buruk itu dia akan menghirup hidrokarbon atau polusi-polusi yang ada di daerah-daerah yang tidak terjaga lingkungannya, sehingga ketika hidrokarbon tersebut masuk ke aliran darah dapat merusak organ-organ sehingga menyebabkan anoreksia. Dan masalah keperawatan ini adalah risiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Lalu itu juga jika terpapar oleh organisme seperti jamur, virus, dan mikroorganisme lainnya virus tersebut dapat masuk ke saluran nafas sehingga dapat mengakibatkan inflamasi pada alveoli sehingga pembuluh darah dilatasi dan permeabilitas dinding pembuluh darah meningkat dan eksudat plasma masuk sehingga terjadi masalah keperawatan gangguan pertukaran gas. EBP yang kami temukan dari jurnal tersebut berdasarkan WOC 11 elemen adalah terkait faktor lingkungan, gaya hidup, faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor kebudayaan, interaksi antar faktor, akses keperawatan kesehatan, waktu dan temporalitas. Faktor lingkungan. Kalimatnya menyebutkan, inilah sebabnya lingkungan menjadi salah satu faktor resiko berkembangnya bronkopneumonia. Jelas menunjukkan bahwa faktor lingkungan seperti paparan bakteri di udara atau interaksi dengan individu yang terinfeksi berkontribusi pada penyebaran bronkopneumonia. Future planning melibatkan edukasi bagi orang tua tentang pentingnya menjaga anak jauh dari paparan asap rokok, polusi, serta menjaga pola makan dan hidrasi yang baik. Berikutnya adalah faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup anak juga mempengaruhi terjadinya bronkopneumonia. Pada anak usia sekolah, seringkali membangun pola makan yang terlepas dari pengawasan orang tua. Jajanan sekolah membuat anak sulit dalam memutuskan pemilihan makanan yang sehat. Sementara pemilihan jajanan yang sehat sangat penting demi menopang perkembangan dan pertumbuhan anak di usia sekolah. Selanjutnya adalah faktor biologis. Pada usia balita, rentan terhadap penyakit karena usia balita masih dalam tahap pertumbuhan. Sistem pertahanan tubuhnya juga belum matur, sehingga kejadian pneumonia atau bronkopneumonia ini pada usia balita akan sangat tinggi. Faktor sosial ekonomi yang rendah mempertinggi angka kematian ini membuktikan bahwa ekonomi rendah dapat mempengaruhi kesehatan dan lebih rentan terhadap infeksi. Oke, baik, faktor selanjutnya adalah faktor fisiologis.
Faktor fisiologis contohnya stres dan kecemasan dapat mempengaruhi sistem imun, karena jika seorang anak yang terus-menerus mengalami kecemasan, maka akan menyebabkan pernapasan yang tidak teratur dan kurangnya oksigen yang masuk dalam tubuh anak sehingga anak lebih mudah dan rentan terhadap infeksi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini secara tidak langsung mempengaruhi kejadian dan persepsi seseorang tentang suatu penyakit, seperti pola makan yang sembarangan, kesehatan lingkungan yang buruk, penggunaan obat-obatan herbal, hingga melakukan pengobatan alternatif yang mengakibatkan terjadinya bronkopneumonia. Yang kedua, interaksi antara faktor. Interaksi antara faktor ini saling mempengaruhi terhadap bronkopneumonia. Untuk itu, kita perlu mengedukasi orang tua ataupun masyarakat agar bisa memahami dan mengetahui cara pencegahan ataupun penanggulangan yang efektif untuk dilakukan agar tidak terinfeksi penyakit bronkopneumonia tersebut. Akses ke perawatan kesehatan yang dapat dilakukan untuk memungkinkan diagnosis yaitu pengecekan di laboratorium atau ke rumah sakit terdekat. Kemudian kebijakan kesehatan dan sosial. Yang pertama itu mengedukasikan anak bagaimana cara cuci tangan 6 langkah, kemudian etika batuk, kemudian menjauhkan anak dari paparan asap rokok, kemudian mengedukasikan anak untuk lebih banyak minum air, kemudian pastikan lingkungan sekitar aman, jauh dari tempat yang tercemar limbah atau polusi udara seperti asap kendaraan dan zat kimia. Waktu dan temporalitas. Pada waktu tertentu, risiko paparan patogen seperti bakteri menyebabkan bronkopneumonia meningkat. Misalnya selama musim flu, banyak orang lebih rentan terkena infeksi. Penelitian dari BMC Infection Disease tahun 2021 menunjukkan adanya pola musiman dalam kejadian bronkopneumonia, kasus cenderung meningkat selama musim flu dan musim dingin. Bronkopneumonia seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar melalui droplet, terutama saat penderita bersin atau batuk. Selama musim flu atau musim dingin, banyak orang berada di ruang tertutup, yang membuat penyebaran bakteri lebih mudah. Selain itu, selama musim hujan atau dingin, daya tahan tubuh anak menurun, sehingga risiko infeksi pernapasan seperti bronkopneumonia meningkat. Oke, untuk diagnosa keperawatan yang kami ambil yaitu pertama, bersihan jalan napas tidak efektif, kedua, gangguan pertukaran gas, dan ketiga, defisit nutrisi. Intervensi keperawatan. Hasil analisis tadi kasus anak dengan bronkopneumonia berdasarkan intervensi keperawatan adalah sebagai berikut. Pertama, intervensi keperawatan untuk pasien dengan masalah bersihan jalan napas tidak efektif berdasarkan NOC/NIC dengan tujuan setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pasien menunjukkan tidak ada sesak napas, batuk tidak ada penumpukan sekret, dan suara napas tambahan tidak ada. Intervensi keperawatan yang dilakukan adalah terapi nebulizer, auskultasi toraks, fisioterapi dada, dan pengajaran batuk efektif. Kedua, intervensi keperawatan untuk pasien dengan gangguan pertukaran gas berdasarkan NOC/NIC dengan tujuan setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pasien menunjukkan tanda-tanda vital dalam batas normal, observasi warna kulit, membran mukosa, dan kuku anak apakah terdapat sianosis, frekuensi pernapasan normal, saturasi oksigen normal, dan hasil analisis gas darah dalam batas normal. Ketiga, intervensi keperawatan untuk pasien dengan defisit nutrisi berdasarkan NOC/NIC dengan tujuan setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pasien memiliki hasrat atau keinginan untuk makan, menyenangi makanannya, intake makanan cukup, dan rangsangan untuk makan baik. Intervensi keperawatan yang dilakukan adalah mengkaji adanya alergi, memonitor berat badan, memonitor turgor kulit, memonitor mual dan muntah, dan kolaborasi pemberian diet. Implementasi keperawatan hasil analisis studi kasus anak dengan bronkopneumonia berdasarkan implementasi keperawatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif. Pemberian intervensi keperawatan yang sudah dilakukan selama 3 kali 24 jam diharapkan dapat mempermudah pengeluaran sputum. Implementasi yang dilakukan adalah
terapi nebulizer, auskultasi torak, fisioterapi dada, dan latihan batuk efektif. Yang kedua, gangguan pertukaran gas, pemberian intervensi keperawatan yang sudah dilakukan selama 3 kali 24 jam diharapkan dapat mengembalikan pernapasan menjadi normal tanpa adanya sesak nafas. Implementasi yang sudah dilakukan adalah pemeriksaan penunjang yaitu analisis gas darah AGD diikuti dengan pemberian terapi oksigenasi dengan NRBM 8 LPM. Yang ketiga, defisit nutrisi, pemberian intervensi keperawatan yang sudah dilakukan selama 3 kali 24 jam diharapkan tidak ada penurunan berat badan selama masa perawatan dan adanya hasrat untuk makan. Implementasi yang sudah dilakukan adalah diet TKTP dengan anjuran ahli gizi serta pemberian cairan parenteral KAEN 1B 1000 ml per 24 jam dan KAEN 3B 500 ml per 24 jam. Baik, selanjutnya adalah evaluasi keperawatan untuk masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Jadi respon subjektif ibu mengatakan anak mampu batuk dengan mengeluarkan dahak secara perlahan-perlahan karena mendapatkan terapi nebulizer dan pengajaran batuk efektif. Untuk respon objektifnya, anak mampu untuk mengeluarkan sputum dan mampu melakukan tindakan batuk efektif. Dan untuk asesmennya, kasus masalah teratasi dan akan dipersiapkan di discharge planning mengenai edukasi kesehatan, obat, nutrisi, posisi PON untuk dapat meningkatkan saturasi oksigen dan terapi nebulizer dengan Ventolin 4 kali 2,5 mg. Untuk masalah keperawatan kedua yaitu gangguan pertukaran gas. Jadi untuk respon subjektifnya, ibu pasien mengatakan anak tidak lagi memiliki keluhan. Respon objektifnya, anak masih mendapatkan pemberian terapi oksigenasi, walaupun sudah mulai terdapat perbaikan dari penggunaan NRBM 8 LPM pada hari ketiga menjadi Nasakanul 3 LPM. Asesmennya, kasus masalah teratasi sebagian dilanjutkan dengan terapi oksigenasi Nasakanul 3 LPM dan sebelum pulang akan dilakukan pemeriksaan AGD kembali. Untuk masalah keperawatan yang ketiga yaitu defisit nutrisi. Jadi berdasarkan karakteristiknya, respon subjektifnya itu ibu mengatakan anak sudah mau makan. Respon objektifnya hasil bahwa anak sudah mulai makan walaupun anak hanya mau makan dengan makanan diinginkan. Asesmennya masalah teratasi dan akan diberikan discharge planning yaitu kolaborasi dengan ahli gizi dan melanjutkan pemberian KAEN 3B. Terima kasih.